Puji Tuhan, bersyukur kita pagi hari ini buat anugerah dan kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Kita ada sebagaimana kita ada hanya karena anugerah Tuhan. Sebelum kita lebih jauh mengerjakan setiap aktivitas kita, di mana kita rindu untuk menjadi orang-orang yang menghasilkan buah yang banyak. Bila kita boleh menerima renungan firman Allah pada saat ini. Saya akan membacakan dalam Yohanes pasal yang ke-15. Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-5. Demikian firman Allah. Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-5. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Puji Tuhan, hidup yang berbuah banyak. Sebagai orang percaya, orang Kristen, umat-umat yang sudah ditebus oleh Tuhan di dalam Kristus Yesus, berbeda hidup berbuah dengan orang-orang di luar Tuhan. Orang-orang di luar Tuhan, mereka berusaha dengan segenap kekuatan mereka, kemampuan mereka untuk menghasilkan apa yang mereka inginkan, sesuai dengan seberapa yang mereka bisa kerjakan, seberapa kekuatan yang mereka punya, seberapa modal mereka. Maka seperti itulah hasil yang mereka capai. Tetapi hidup sebagai orang percaya berbeda, karena hidup kita berdasarkan kasih karunia Tuhan. Berkat-berkat kita adalah karena kasih karunia Tuhan, bukan seberapa yang kita kerjakan, maka itulah hasil yang kita capai. Tapi bagaimana kita hidup seturut dengan kebenaran firman Allah dan mengerjakan segala sesuatu itu sesuai dengan kehendak Tuhan, maka buah-buah yang dihasilkan bukan berdasarkan kekuatan yang kita punya, tapi tetap berdasarkan berkat kemurahan Tuhan. Itu sebabnya bagaimana kita menata hidup kita supaya indah dan berkenan di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan membawa kita kepada kehidupan yang diberkati dengan buah-buah yang banyak. Dikatakan firman Allah di sana, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Jadi hidup yang berbuah, hidup yang menghasilkan yang banyak sebagai seorang percaya, tergantung bagaimana hidup kita di hadapan Tuhan. Diumpamakan seperti pokok anggur. Tuhanlah pokok anggur, Bapalah pengusahanya, dan kitalah ranting-rantingnya. Maka dikatakan ranting-ranting yang tidak berbuah dipotongnya, dan ranting yang berbuah dibersihkannya supaya lebih banyak berbuah. Jadi tergantung apakah ranting itu berbuah atau tidak. Kalau tidak berbuah dipotong, tapi yang berbuah dibersihkan
supaya lebih banyak berbuah. Kita sebagai ranting-ranting, di mana kita melekat kepada pokok itu, yaitu Yesus Tuhan kita. Maka kita harus mau dibersihkan dari perkara-perkara yang menghambat menghasilkan buah yang banyak. Seperti ranting pokok anggur. Ada di sana ranting-ranting yang tidak baik, maka itu dipotong supaya lebih banyak berbuah di ranting-ranting yang lain. Maka kehidupan kekristenan kita harus mau dibersihkan dari perkara-perkara yang menghambat buah-buah dihasilkan dari kehidupan kita. Dari segala perkara-perkara yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, dari kenajisan-kenajisan, dari kekotoran-kekotoran dunia ini, harus dipotong. Kita dibersihkan. Itu yang pertama. Yang kedua dikatakan oleh firman Allah di sini. Yang keempat, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Kehidupan kekristenan kita, orang-orang percaya akan berbuah kalau dia tinggal di dalam Tuhan. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Jadi artinya bahwa kita harus tetap menyatu dengan Yesus, dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Itu sebabnya dikatakan firman Allah di sini dalam ayat yang kelima bagian C, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di dalam bahasa aslinya itu ditulis terpisah dari Tuhan. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau ranting terpisah dari pokok, maka ranting itu akan kering dan dibuang dan dibakar. Tapi firman Allah katakan kita harus selalu ada bersama dengan Tuhan, bersama dengan Yesus kita, menyatu, bersekutu, manunggal dengan Tuhan. Tuhan di dalam kita dan kita di dalam Tuhan. Sehingga kuasa Tuhan, anugerah Tuhan, berkat Tuhan akan mengalir. Sebagaimana pokok anggur akan mengalirkan berkat-berkatnya kepada ranting itu, sehingga ranting itu menghasilkan buah, mengalirkan sari-sarinya ke ranting itu, sehingga buah itu menjadi buah yang banyak. Sebagai orang percaya, berkat Tuhan, kuasa Tuhan, anugerah Tuhan itu akan mengalir dalam kehidupan kita kalau kita menyatu senantiasa dengan Tuhan. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita tidak akan bisa menghasilkan buah-buah yang banyak, buah-buah kebenaran, buah-buah jiwa-jiwa, berkat-berkat yang melimpah untuk kemuliaan Tuhan kalau kita tidak manunggal dengan Tuhan. Tapi kita harus menyatu sebagaimana ranting menyatu dengan pokok. Demikian juga kita sebagai orang percaya. Kalau Yesus merupakan bahwa dia adalah pokok anggur dan kitalah rantingnya, sehingga ranting itu menghasilkan buah yang banyak waktu dia dibersihkan dan selalu tinggal menyatu dengan pokok itu. Demikian juga kita sebagai orang percaya. Kita akan menghasilkan buah-buah yang banyak tak kalah kita menyatu, bersekutu, manunggal dengan Yesus Tuhan kita. Karena di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Di luar Tuhan kita tidak bisa menghasilkan buah yang banyak. Tapi tak kalah kita menyatu dengan Kristus, menyatu dengan Yesus, maka kuasa, anugerah dan berkat Allah
akan mengalir dalam hidup kita. Sehingga berkat-berkat kemurahan, buah-buah kebenaran, buah-buah yang manis akan nyata dalam kehidupan kita. Sehingga Tuhan dipermuliakan. Hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan kiranya menolong kita, Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur pada pagi hari ini. Engkaulah pokok anggur, kamilah ranting-rantingnya Tuhan. Kami mau dibersihkan senantiasa, supaya kami ranting ini semakin menghasilkan buah-buah kebenaran, buah-buah yang semakin harum untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan biarlah kami senantiasa menyatu, manunggal dengan Tuhan. Karena kami sadar di luar Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Di luar Tuhan kami tidak bisa menghasilkan buah-buah yang banyak. Dan mampukan kami untuk hidup terus bersekutu dengan Tuhan, menyatu dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa bagi umat-umat Tuhan, jemaat Tuhan, keluarga yang sudah menerima firman Tuhan pada saat ini. Tumpangkanlah tangan-Mu yang penuh kuasa, yang penuh kemurahan dan berkat. Mengalirlah buah-buah kebenaran, buah-buah berkat Allah yang melimpah dalam seluruh kehidupan mereka. Kiranya berkat sukacita, berkat damai sejahtera, berkat keselamatan, berkat perlindungan, berkat anugerah Tuhan, kesehatan yang sempurna, berkat-berkat Allah yang ajaib tercurah bagi seluruh kehidupan umat-umat ketebusan-Mu, sehingga menghasilkan buah yang banyak. Nama Tuhan dipermuliakan di atasnya. Terima kasih Bapa di sorga. Segala puji hormat syukur hanya bagi Tuhan kami kembalikan. Di dalam berkat nama Juru Selamat kami, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan kiranya menolong kita. Tuhan memberkati kita. Immanuel, tetap semangat.